Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menjadi Orang Besar atau Kecil, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 20 ayat 26 dan 27. Yesus bersabda, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus mempunyai gambaran kehidupan yang akan dia jalani. Bagi Yesus sendiri, segala sesuatu terang benderang dan nyata. Yesus sudah mengetahui bagaimana dia akan hidup dan bagaimana dia akan mengakhiri kehidupannya di dunia yang sangat singkat, namun memiliki misi yang menentukan hidup dan matinya manusia. Gambaran kehidupan yang sudah sangat jelas dan nyata membuat Yesus tidak goyah. Yesus tidak silau dan terpesona oleh orang-orang yang memuja dan menyembahnya. Bahkan Yesus membuang kesempatan menjadi raja di dunia, seperti yang diharapkan oleh orang Israel, termasuk para muridnya. Oleh sebab itu, di saat dia hendak mengakhiri tugasnya di dunia ini, Yesus dengan lantang dan mantap menyampaikan berita duka cita. Yesus berkata, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan." Saudara-saudari terkasih, berita duka cita yang Yesus sampaikan bahwa dia sendiri akan menderita sengsara, wafat, dan bangkit pada hari ketiga merupakan sebuah tindakan yang dilandasi oleh keberanian dan niat yang tulus tanpa niat untuk menghindar. Dengan berkata demikian, Yesus sebenarnya mau menyiapkan mental para muridnya. Yesus tidak ingin para muridnya terbuai oleh banyak mujizat dan berbagai tindakan penyembuhan yang Yesus lakukan, sampai mereka lupa bahwa sengsara dan kematian menjadi bagian dari kehidupan Yesus dan para pengikutnya. Karena itu, saat ibunda anak-anak Zebedeus meminta jabatan untuk kedua anaknya, Yesus dengan tegas menjawab bahwa barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudari terkasih,
permintaan ibu dari Yohanes dan Yakobus adalah berkaitan dengan jabatan atau pangkat. Ini berarti ibu dari Yohanes dan Yakobus sangat menginginkan kedua anaknya supaya kelak menjadi orang-orang besar. Sebab kita mengetahui bahwa orang-orang besar memiliki kemungkinan bahkan memberi peluang besar bagi mereka untuk mendapatkan apa saja yang mereka inginkan. Dengan menjadi orang besar yang memiliki pangkat atau jabatan, seseorang akan hidup dalam kenyamanan, kemapanan, kemakmuran, dan kebahagiaan. Dan kita tidak bisa mengharapkan orang besar yang mau dan rela hidup susah, apalagi mau menderita dan mengorbankan nyawa demi orang lain. Sementara Yesus menghendaki para pengikutnya, termasuk kita, umat Kristen dan Katolik yang hidup saat ini, agar mau menjadi orang kecil. Orang kecil berarti orang yang mau melayani dan menjadi hamba. Orang kecil tidak memiliki jabatan dan sulit mendapatkan apa yang mereka inginkan. Maka tidak mengherankan bila orang kecil akan kerap diperlakukan tidak adil, dan seringkali mereka juga kehilangan hak-hak dasar dalam kehidupan mereka. Saudara-saudari terkasih, kesediaan dan kerelaan Yesus untuk menderita dan wafat di kayu salib adalah pengaruh dari pilihan bebas yang telah Yesus lakukan untuk menjadi orang kecil tanpa jabatan, pangkat, dan kedudukan. Sebab memang hanya orang-orang kecil saja yang mau menjadi seorang pelayan dan hamba. Dan pilihan Yesus untuk menjadi seorang pelayan dan hamba membawa Yesus kepada penderitaan sampai wafat di kayu salib. Hal ini berbeda dengan sikap orang-orang besar, yakni para pemimpin dan pemuka agama yang lebih sibuk mengejar dan mempertahankan kekuasaan. Orang-orang besar ini tidak peduli dengan nasib dan penderitaan rakyat. Kemauan dan kerelaan untuk menderita sampai wafat demi orang lain tidak pernah mereka pikirkan. Dan justru inilah yang dihindari oleh Yesus. Yesus tidak mau kita para pengikutnya lebih sibuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dan jabatan sampai kita lupa akan keselamatan kita. Keselamatan kita tidak ditentukan oleh kekuasaan atau jabatan, tetapi ditentukan oleh kemauan dan kesediaan kita untuk menjadi orang kecil yang siap sedia menjadi seorang pelayan dan hamba. Apakah selama ini kita lebih suka menjadi orang kecil yang mau melayani dan menjadi hamba, atau kita memilih jadi orang besar yang dilayani? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawamu menjadi tebusan bagi banyak orang. Bantulah kami dengan rahmat-Mu agar kami belajar menjadi orang kecil yang siap dan mau melayani sesama yang membutuhkan bantuan. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua
selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.